Circle teori yuk. Ada yang namanya warna komplementer. Merah warna komplementer hijau. Pakai hijau sebagai pigmen. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk perkuliahan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore pada Bapak Ibu dosen. Di sini ada Bu Eni yang ada di Stekom Siliwangi, Bu Eni Susilawati yang di STIE, dan Pak Temi yang ada di Stekom Kendal, serta Bu Kaseh yang ada di Stekom 605. Juga para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Salam sehat selalu dan selamat bergabung kembali dalam pertemuan kita di hari ini untuk mata kuliah akuntansi bisnis dengan pembahasan mengenai kas giro pada BI di pertemuan 14. Jadi tinggal satu pertemuan lagi untuk minggu depan ya. Sebelumnya kita akan memahami dulu mengenai kas. Jadi di sini kas adalah merupakan sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh bank, baik uang tunai yang terdapat di kantor pusat bank, di kantor cabang luar negeri maupun dalam negeri. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam bentuk valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi dalam akuntansi ini untuk pengertian kas sendiri atau istilahnya bisa disamakan dengan kas, itu ada uang tunai, ada saldo bank, ada giro. Kemudian kalau dalam pencatatan untuk pajak misalkan di sini ada kas besar. Jadi kas besar ini kas perusahaan yang jumlahnya itu relatif besar dan disimpan di bank. Dan biasanya digunakan untuk transaksi yang bernilai besar. Jadi misalkan saldo rekening giro yang di perusahaan atau tabungan perusahaan. Bisa juga berupa deposito. Dan fungsinya untuk kas besar ini untuk pembayaran gaji karyawan atau mungkin bayar pajak, bayar utang usaha. Bisa juga untuk penerimaan pembayaran dari pelanggan. Untuk perubahan posisi kas di bank ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi yang pertama adanya setoran maupun penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian ada penyetoran uang ke Bank Indonesia dalam rangka untuk menambah saldo giro pada Bank Indonesia. Dan penarikan uang dari Bank Indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kas bank. Kemudian juga untuk penggunaan uang kas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran sehari-hari. Jadi kita sudah sebelum mengenai kas besar tadi. Jadi kas besar merupakan kas yang tersedia dalam kantor bank. Jadi kas besar ini berada dalam ruang khazanah yang dikelola oleh pimpinan unit kerja dan juga kas yang terdapat pada cash box yang dikelola oleh masing-masing teller dan dikoordinasi oleh head teller. Di selain kas besar ini ada kas kecil. Di kas kecil ini merupakan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk biaya-biaya jumlahnya relatif kecil. Untuk pencatatan kas kecil ini ada dua sistem. Ada transparan sistem, itu adalah sistem dana tetap. Jadi bank akan membentuk kas kecil pada awal pembukaan dan kemudian dari setiap pengeluaran maka pengeluaran tersebut akan ditarik dari dana kas kecil. Kemudian fructuasing
atau fluktuasi. Ini sistem dana berfluktuasi. Jadi saldo kas kecil ini adalah berfluktuasi sesuai dengan perubahan posisi kas kecil yang disebabkan adanya pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil. Di setiap pengeluaran akan berpengaruh pada posisi kas kecil, sehingga saldo kas kecil akan berubah-ubah. Jadi kas kecil ini merupakan kas perusahaan yang jumlah terbatas yang digunakan untuk pengeluaran rutin yang bernilai kecil. Seperti misalkan untuk pengeluaran biaya fotokopi, atau mungkin untuk pembelian ATK, biaya parkir, bisa juga untuk konsumsi rapat, ongkos kirim. Jadi tujuannya kas kecil ini untuk mempercepat pembayaran kecil dan juga untuk menghindari penggunaan cek. Juga di sini bisa berfungsi lebih efisiensi dalam operasional. Dan untuk perbedaan kas kecil, impres dan juga fluktuasi di sini. Untuk impres ini saldo kas kecilnya tetap. Jadi ada pengisian kembali sesuai dengan jumlah yang dipakai. Jadi untuk penggunaan yang sistem impres ini lebih sering digunakan. Jadi misalkan untuk kas kecil yang ditetapkan 2 juta rupiah dengan pengeluaran 600.000, maka nanti akan melakukan pengisian kembali 600.000. Jadi saldo akan kembali ke 2 juta lagi. Sedangkan untuk yang sistem fluktuasi di sini, ini saldo kas kecilnya berubah-ubah. Jadi setiap pengeluaran harus dicatat. Jadi langsung dicatat dan jarang digunakan kalau sistem fluktuasi. Jadi contohnya sistem impres dana tetap ditransaksi untuk kas kecil dengan metode sistem impres. Pada tanggal 5 Januari 2011, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2011, setelah kas kecil dibentuk, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari, antara lain dengan pembelian pembersih lantai 200.000, kemudian untuk pembelian bahan bakar 300.000, pembelian makanan kecil untuk konsumsi rapat 250.000, sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima 200.000. Di sini untuk pencatatan jurnalnya. Pada tanggal 5 Januari tadi diisi kas kecil ya. Jadi jurnalnya adalah kas kecil pada kas sebesar 2 juta. Ini jurnal untuk mencatat pengisian kas kecil. Kemudian mencatat transaksi-transaksi dalam kas kecil pada tanggal 5 Januari. Itu ada biaya pembersih lantai, bahan bakar, konsumsi, dan biaya lain. Jadi masing-masing di sini nominalnya di debit 200.000, 300.000, 250.000, dan 200.000. Pada kas kecil totalnya dikredit 950.000. Kemudian pencatatan dengan metode fluktuasi, sistem dana berfluktuasi. Pada tanggal 5 Januari 2011, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2011, setelah kas kecil dibentuk, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari,
Antara lain untuk pembelian pembersih lantai 200.000, pembelian bahan bakar 300.000, pembelian makanan kecil untuk konsumsi rapat 250.000. Kemudian untuk sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima 200.000. Jadi total pengeluarannya di sini 950.000. Jurnal pada saat pengisian pada tanggal 5 Januari kas kecil pada kas 2 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 5 Januari biaya pembersih lantai, biaya bahan bakar dan biaya konsumsi biaya lain masing-masing didebet 200.000, 300.000, 250.000 dan 200.000 pada kas kecil dengan total dikredit 950.000. Kemudian pada akhir pengisian kembali kas kecil itu jurnalnya kas kecil pada kas sebesar 1.050.000. Rujak pengertian giro pada Bank Indonesia. Jadi giro pada Bank Indonesia ini merupakan dana yang disimpan oleh bank di Indonesia. Dana ini diperlukan untuk memenuhi likuiditas setiap bank untuk keperluan bank dalam melakukan transaksi lalu lintas pembayaran antar bank. Jadi giro pada Bank Indonesia ini merupakan simpanan milik bank atau pihak tertentu pada Bank Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk penyelesaian kewajiban pembayaran, juga pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi giro pada Bank Indonesia ini merupakan rekening bank umum di Bank Indonesia yang wajib dimiliki, yang bisa kita gunakan untuk transaksi antar bank, bisa juga untuk clearing dan settlement, kemudian juga untuk pemenuhan kewajiban giro wajib. Transaksi giro pada Bank Indonesia, misalkan di sini ada penarikan dan setoran tunai. Jadi penarikan Bank DBI disebabkan menipisnya uang pada bank dan menjaga kepercayaan nasabah. Pada tanggal 5 Januari 2011, Bank Bima melakukan setoran tunai ke saldo ke Bank BNI ke Bank Indonesia sebesar 700 juta rupiah untuk menambah saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2011 terdapat penarikan dalam jumlah besar dari nasabah. Oleh karena itu Bank Bima melakukan penarikan tunai ke Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Jadi jurnalnya pada tanggal 5 Januari karena melakukan setoran ke Bank Indonesia, maka jurnalnya giro pada Bank Indonesia pada kas sebesar 700 juta rupiah. Kemudian di tanggal 6 penarikan dari nasabah sebesar 500 juta rupiah. Karena penarikan jurnalnya kas pada giro Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Kemudian berikutnya penyelesaian utang antar bank. Yang pertama transfer, jadi kegiatan bank dalam pengiriman dana kepada bank lain atas permintaan nasabah dan menerima kiriman dana dari bank lain.
Di tanggal 5 Januari 2011, saldo nasabah BNI Pati mentransfer sebesar 5 juta rupiah ke BI Pati dengan biaya Rp10.000. Jadi pada saat yang sama juga terdapat transfer masuk dari PTN Pati sebesar Rp10 juta untuk keuntungan BNI ke BNI Pati. Regional pada tanggal 5 Januari 2011, di tabungan Aldo pada giro BI dan pendapatan komisi transfer. Ini dengan tabungan Aldo sebesar 5 juta. Kemudian giro BI 5 juta dengan pendapatan komisi transfernya 10.000. Lalu dilanjutkan terdapat transfer masuk dari BTN Pati 10 juta. Di jurnal sini giro pada BI pada giro BNI sebesar 10 juta karena transfernya untuk BNI. Jadi giro pada Bank Indonesia ini bukan milik masyarakat umum. Melainkan ini milik bank umum di lembaga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk pemerintah itu biasanya untuk kepentingan tertentu. Jadi dengan fungsi utamanya sebagai sarana pembayaran antar bank, seperti misalkan melalui BI Fast. Kemudian juga adanya instrumen kebijakan moneter, jadi terutama melalui pengaturan giro wajib umum. Dan juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan likuiditas dari perbankan. Jadi giro B ini bersifat demand deposit, jadi dapat ditarik sewaktu-waktu dan tidak digunakan untuk tujuan komersial seperti giro di bank umum. Kemudian contoh lain pada tanggal 6 Januari 2011, BNI mengirimkan dana sebesar 7,5 juta melalui BNI Pati yang dikirim ke BRI Pati dengan biaya transfer 10.000. Maka jurnal pada tanggal 6 Januari itu adalah giro BNI pada giro BI dan pendapatan komisi transfer. Di giro BNI di sini 7,5 juta ditambah dengan pendapatan transfer 10.000 dan giro BI 7,5 juta dengan pendapatan komisinya 10.000. Kemudian contoh untuk penarikan clearing. Di tanggal 5 Januari 2011, Tony nasabah BTN setor biliet giro yang diterbitkan oleh BPR sebesar 20 juta. Nah, BG tersebut ditarik oleh Tony lewat ATM BTN sebesar 10 juta. Jurnalnya pada tanggal 5 Januari, giro BI pada giro Tony sebesar 20 juta dan giro Tony pada giro BI sebesar 10 juta. Kemudian pengertian giro pada bank lain. Jadi giro pada bank lain ini saldo giro yang dimiliki oleh bank yang disimpan di bank lain, baik mata uang rupiah maupun mata uang asing. Giro pada bank lain merupakan salah satu alat likuid yang digunakan untuk meningkatkan likuiditas bank. Jadi giro pada bank lain di sini merupakan simpanan dari perusahaan atau instansi yang ditempatkan pada bank selain bank utama yang digunakan. Nah, ini dapat juga digunakan di setiap saat untuk keperluan transaksi seperti pembayaran, transfer atau penerimaan dana.
Jadi giro pada bank lain ini merupakan bagian dari kas karena dapat ditarik atau digunakan setiap saat. Juga tidak dibatasi penggunaannya dan bisa digunakan untuk kelancaran operasional. Jadi misalkan ke rekening giro di Bank BCA sebagai bank utama dan juga bisa berupa rekening giro tambahan di Bank Mandiri. Jadi saldo di Bank Mandiri dicatat sebagai giro pada bank lain. Nah, cirinya untuk giro pada bank lain ini berbentuk rekening giro. Ini bisa digunakan untuk transaksi harian, juga bisa ditarik melalui cek atau buyer giro transfer. Transaksi pada giro bank lain ini diperlukan oleh bank umum karena adanya transaksi antara lain untuk menampung pajak, kerjasama antar bank dalam penggunaan mesin ATM, dan transaksi lainnya. Di BI Tegal adalah bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Pada tanggal 6 Januari 2011, BI Tegal menerima setoran pajak dari masyarakat sebesar 10 juta. Ini merupakan setoran tunai yang sebesar 4 juta dan 6 juta rupiah setoran rekening tabungan. Kemudian contoh lain pada tanggal 10 Januari 2011, BI Tegal menyetorkan pembayaran pajak tersebut sebesar 10 juta ke kas negara melalui BNI Tegal, jadi bank yang ditunjuk sebagai lembaga clearing. Jadi jurnal yang dibuat oleh BII di tanggal 6 Januari adalah kas dan tabungan pada titipan pajak, pada pajak ini dengan kasnya 4 juta, tabungannya 6 juta, pajaknya 10 juta di kredit. Kemudian jurnal dibuat BNI pada saat menyetorkan ke kas negara di tanggal 5 Januari. Giro pada bank lain BII pada giro kas negara sebesar 700 juta. Contoh lain pada tanggal 6 Januari 2011 terdapat nasabah BI Tegal yang menarik dana tabungannya melalui mesin ATM yang dimiliki oleh BRI dengan jumlah penarikannya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian di tanggal 10 Januari 2011 BRI menagih atas penarikan nasabah tabungan BI di mesin ATM BRI. Atas penarikan tersebut nasabah dibebani biaya Rp5.000. Nah, jurnal di tanggal 6 Januari 2011, rekening ATM bersama pada kas ATM sebesar 2 juta. Kemudian jurnal di tanggal 10 Januari, giro pada bank lain BRI, pada pendapatan komisi ATM dan rekening ATM bersama dengan giro bank lain 2.005.000, pendapatan komisi ATM dia transfer 5.000 dan rekening ATM-nya 2 juta. Kemudian jurnal yang dibuat BRI ketika mendapat uang tagihan 2 juta dari BII. Ini jurnalnya pada tanggal 6 Januari, tabungan pada giro bank lain sebesar Rp2.005.000. Jadi bedanya giro BI dan giro bank lain. Jadi kalau giro BI ini disimpan di Bank Indonesia dan umumnya itu milik bank. Untuk kewajiban clearing dan GWM, giro wajib minimum. Sedangkan untuk giro bank lain ini disimpan di bank umum dan milik perusahaan atau instansi. Juga untuk transaksi operasional. Nah, sila tugas silakan bisa dicoba.
bisa digunakan untuk latihan. Jadi sebenarnya untuk materi hari ini mengenai kas dan giro. Jadi untuk pengertian kas sendiri itu ada pembahasan lebih detail ya yang pernah diperoleh mungkin di akuntansi keuangan, di akuntansi keuangan 1 ya. Itu ada pembahasan lebih detail mengenai kas ya, ada rekonsiliasi juga. Baik, saya akhiri untuk materi kuliah hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mendampingi. Di sini pada Bu Eni, Pak Temi, dan Bu Kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada dosen pendamping masing-masing untuk bisa dilanjutkan diskusi. Salam sehat selalu, sukses buat semuanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Bu. Sami-sami.